Kabar baik walaupun serak-serak sedikit aman lah ya. Oke, iya lagi musim nih ya karena cuaca Ya, betul unpredictable, betul. Ya, betul. Yang penting minum vitamin dan istirahat yang cukup seperti itu ya Mas Rain ya. betul. Oke. Oke, hari ini kita akan perbincangkan antara saham dan kripto ya. Mungkin ini terlihat lah lonjakannya, tapi bagaimana Ya, kondisinya di Indonesia nanti kita akan bahas. Tapi seperti ya. biasa kita akan bahas dulu nih. Sepertinya seru nih ya di minggu ini kondisi market kita seperti apa? Silakan Mas Ryan. Ya, yang pertama kita bahas dalam satu minggu terakhir indeks harga saham gabungan. Kalau minggu lalu tone-nya turun, ini tone-nya naik ya. Mhm. Jadi ditutup pada hari 7.181 mengalami kenaikan 0,15%, sampai titik tertinggi di 7.221 pada hari ini. Dan kalau kita perhatikan, kita dalam satu minggu ini boleh dibilang nggak pernah ada fase turun ya, berarti menanjak pelan-pelan membentuk anak tangga. Ini boleh dibilang stasinya boleh dibilang lagi uptrend swing, boleh dibilang seperti itu. Nah, dalam satu bulan juga kita bagus ya, Oke. mencapai level tertinggi baru ya kalau dalam satu bulan tuh ya, itu Mhm. di 7181 pada hari ini. Dan ini sudah mulai terlihat kita melewati resisten 3 bulan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia ini, kita justru tone bagus ya, karena sudah melewati 1, 2, 3, 4 resisten yang dibentuk dari bulan Desember sampai dengan bulan Januari ini. Nah, juga kalau kita mau pergi ke pasar atau market lainnya lah, boleh dibilang ya, kita pertama mungkin mau melihat dari pergerakan harga kripto yang memang terlihat sekali. Donald Trump ya, presiden terpilih, Donald Trump ini begitu dianggap memberikan respon yang positif terhadap dunia perkriptoan di dunia. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan pergerakan Bitcoin kemarin sempat mencapai level tertinggi baru, meskipun Ya. pada akhirnya terjadi aksi profit taking, tapi tetap saja level 109.580 something itu tercapai. Jadi Bitcoin terus mengamuk seperti itu ya. Dan pada pergerakan saat ini saya bicara ini di 103.931 juga quite high ya. Jadi artinya Mhm. malah terasa sekali bahwa euforianya. Ini saya katakan sekali lagi, karena tema kita pada hari ini saham yang kayaknya gitu-gitu aja. Apakah betul bahwa kripto menjadi primadona ke depan? Ini menjadi sebuah hal yang penting ya buat kita sebagai seorang investor. Bagaimana melihat ini dan bagaimana melihat pergerakan ini ke depan, dan kita mesti sikapi apa terhadap portofolio investasi kita. Betul. Mungkin kita juga tambahan satu ya, biar Mhm. kita juga lebih lengkap ya secara outlook. Kita melihat juga sebenarnya dari pergerakan harga harga emas ya. Harga Mhm. emas ini posisinya juga kalau kita boleh perhatikan. Oh sorry, saya pertama ingin lihat euro US dollar terlebih dahulu ya. Euro US dollar itu sebenarnya mengalami penurunan terus-menerus, dan sejalan juga ternyata dengan bursa kita dalam satu bulan terakhir ini sudah mulai ada yang namanya fase pemulihan seperti itu. Dan juga kalau kita melihat dari emas secara pergerakan harian juga sudah mulai mencoba melewati resisten yang terbentuk sejak dari bulan November lalu, yaitu berada pada kisaran level 2.700 area. Kira-kira seperti itu, Mbak Fitri. Mhm, oke, ini update-nya menarik dan pastinya cukup bersinggungan juga ya dengan topik kita malam hari ini, Small Listeners, antara saham dan kripto. Tapi sepertinya kita akan sambung di sesi berikutnya karena nanti kita akan membahas juga ya seperti yang Mas Ryan katakan, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya perkembangannya gimana gitu ya terhadap investor kripto dan juga investor saham dan apakah nih ya jumlah investor kripto akan menyalip jumlah investor saham beberapa tahun ke depan. Nanti kita juga mungkin akan lihat ke depannya seperti apa. Jadi untuk Anda small listeners, tapi memang dibutuhkan pengetahuan terkait dengan profil resiko yang kita miliki itu seperti apa. Sehingga mungkin antara saham dan kripto Anda bisa dapatkan jawabannya di perbincangan malam hari ini ya. Jadi jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan apa ya yang lagi rame gitu ya. Coba telisik bagaimana profil resiko Anda. Tapi mungkin kita boleh bahas dari awal ya Mas Ryan ya, terkait dengan mungkin pertumbuhan lah ya, pertumbuhan investor saham dan investor kripto itu sebenarnya setinggi apa ataupun mungkin peningkatannya itu seperti apa, khususnya di Indonesia sendiri. Silakan Mas Ryan. Ya, saya juga coba untuk cari data yang paling terdekat ya. Aha. Yang saya dapatkan itu adalah 30 Desember 2024.
Jumat, di mana ini berkenaan dengan penutupan bursa di sini investor pasar modal Indonesia. Jadi kalau kita bayangkan jumlah investor pasar modal Indonesia itu ya termasuk yang beli saham, yang termasuk beli reksadana, yang termasuk beli surat utang aja, atau ada orang yang membuka tiga-tiganya, ya itulah yang termasuk gitu ya. Yes. Itu adalah 14,8 juta investor ya. Kalau kita lihat dari sini jumlah penduduk kita hampir berapa? Apakah hampir 300 kan kita sekarang, saya lupa. 200 285, sekian ya. 90 ya. Ya, kita 40. cuma punya investor 14,8 juta. Oke. Nah, bagaimana dengan pelanggan terdaftar kripto di sini? Disebutnya ya, bukan investor tapi adalah pelanggan ya. Ya. Karena memang sudut pandangnya kripto itu adalah sebagai komoditi ya, berarti kan Oke. berarti terjadi pembelian ya, jadi sebagai pelanggan gitu ya. Itu adalah 21,63 juta per Oktober 2004. Artinya di sini hal yang menarik adalah memang secara perhitungan di sini ada lebih banyak investor kripto. Ya. Yang kita nggak tahu sebenarnya adalah dari 21,63 ini yang juga investor saham tuh berapa itu lebih menarik menurut saya. Ya, tapi kayaknya itu susah dicari. Harapannya karena sekarang kripto sudah ada di pengawasannya di Pak Hasan Fauzi di OJK, nanti data ini bisa diagregat dan mendapatkan irisan. Nah, menurut saya irisan ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Oke. Kenapa? Karena berarti dengan andaikan 11,8 juta semua investor pasar modal itu adalah investor kripto. Kenapa ada lebih untuk yang datang ke kripto tapi tidak pergi ke saham? Iya kan? Nah, itu. Nah, memang sebenarnya kenapa kalau kita lihat di awal cryptocurrency itu ada ya, aset kripto di Indonesia itu sebenarnya yang paling membuat cepat untuk mereka membuka akun di kripto karena lebih mudah. Oke. Nah, lebih mudah dengan hanya beberapa data verifikasi. Tapi kalau membuka rekening saham itu lumayan ya. Panjang ya. Sekarang saya tahu hari ini sudah lebih berkurang karena ada simplifikasi dan lain sebagainya. Nah, lalu juga ada same day open account ya. Same day open account. Nah, itu yang membuat juga orang yang kalau orang mau trading atau investasi, itu paling senang itu adalah kalau sekarang buka akun, sekarang juga bisa deposit. Nah, hal seperti ini saya kebetulan udah buka akun lama ya di pasar modal Indonesia di sahamnya. Tapi saya nggak tahu hari ini apakah ada yang bisa betul-betul selesai dipencet enter, muter-muter aja dulu, mungkin main ular tangga 2 kali, lalu sudah bisa transaksi. Saya juga nggak tahu. Tapi kalau belum, maka itu menjadi tantangan buat teman-teman yang memiliki sekuritas anggota bursa. Itu bagaimana bisa berkoordinasi dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia serta bank pembuka reksa RDN. Itu bisa terjadi. Karena apa? Karena kan sudah ada juga yang namanya bank digital. Yes, betul Mas. Kalau sudah ada bank digital, di mana bank digitalnya sudah bisa instan, berarti harusnya pembukaan RDN dan termasuk akun rekening saham itu juga bisa instan. Nah, ini yang adalah perbedaan kontras di dunia kripto tuh itu ada. Yes. Nah, jadi kalau misalnya ditanya banyakkan mana, udah dapat jawabannya. Kalau ditanya yang irisan, saya juga nggak tahu. Nah, kalau ditanyakan adalah kenapa kok banyakkan orang yang membuka rekening kripto padahal akun kripto, padahal katanya lu kok lebih bahaya, gak masuk akal dong. Masa orang lebih bahaya lebih banyak yang mau? Susah juga loh. Orang kadang-kadang diajakin yang bahaya-bahaya gampang mau loh. Bener kan? Betul. Ya begitu. Oke. Terlihat ya ada sekitar 5-6 juta gitu ya perbedaan dari jumlah investor saham dan juga investor kripto sendiri, dan ini menjadi menarik gitu ya karena memang mungkin kripto menjadi tren beberapa tahun belakangan tapi sangat-sangat signifikan. Apakah ini juga memang ditopang ya Mas Ryan ya dari faktor-faktor eksternal, contohnya mungkin dukungan-dukungan
salah satu presiden yang cukup menjadi sorotan dunia gitu ya. Ini Donald Trump juga menyatakan dukungannya nih Mas, atau ada faktor-faktor lain? Ya seperti kita tahu lah, nama-nama yang cukup besar ya di dunia memang juga sangat menyuarakan, mereka itu support sekali untuk kripto sendiri, Mas Ryan. Apakah itu jadi salah satu pemicu peningkatan kripto ini sendiri, Mas Ryan? Eh, Kalau saya lihat dari dua ya. Pertama, Mhm. coba kita perhatikan. Ketika bicara mengenai jumlah, mungkin kelihatannya bahwa pasar modal kita tertinggal 6 juta. Ya. Tadi highlight yang bagus dari bawah Mhm. ternyata percepatannya ini loh. Oke. Percepatan, bagaimana lompatan-lompatannya untuk mencapai satu titik ke titik yang lain. Ya. Nah, itu dia yang juga terasa bahwa percepatan ini begitu cepat. Kenapa? Ya kan? Mhm. Nah, salah satu kalau dibilang banyak orang tenar, kurang banyak orang tenar apa yang berinvestasi saham, Yes. ya kan? Ya. Banyak juga dong orang-orang yang hari ini kita kenal juga bilang dia sebagai pemilik Investor. perusahaan, pemegang saham terbesar ini dan itu. Ya. Tapi ya banyak juga gitu. Mhm. Nah, justru sebenarnya kalau saya melihat bahwa eh, industri atau dunia itu kan pernah dengar nggak sih bahwa adanya revolusi ya dan inovasi. Mhm. Ya. Kita sadar atau tidak bahwa sebelum dari tahun 2008 yang namanya blockchain itu sudah ada loh. Oke. Ya, sudah ada. Jadi jantung dasar jeroan dasarnya daripada Bitcoin yang Mhm. hari ini menjadi engkongnya cryptocurrency itu sudah ada Mhm. teknologi, bukan teknologi baru. Tapi revolusi dan inovasi yang ditemukan dari Satoshi yang kita nggak tahu ini orang, kelompok, apakah berwujud nggak berwujud, bisa terbang apa nggak, kita juga nggak tahu itu orang Mhm. siapa. Tapi dia bisa mengadopsi dan berhasil boleh bilang mengkomersialkan Bitcoin. Oke. Jadi inovasi ini ternyata awalnya mungkin akan menjadi kelihatan nggak ada gunanya. Ya. Ya. Dan waktu orang mulai ada melihat bahwa ini bisa diinovasikan ke sini, Mhm. diinovasikan ke situ. Jadi kalau berpikir bahwa cryptocurrency itu adalah bagian dari revolusi keuangan dan inovasi keuangan, itu bukan. Oke. Tapi yang namanya cryptocurrency itu adalah bagian dari revolusi dan inovasi teknologi. Mhm. Kenapa? Karena yang namanya cryptocurrency dan blockchain itu sebenarnya konsepnya adalah tempat penyimpanan data. Ya. Ya, jadi penyimpanan data yang nirsangkal, yang tidak perlu ada orang yang menjadi pihak terpusat, lalu siapapun bisa join kepada community ini, Mhm. transparan. Nah, hal-hal seperti itu yang dijual, yang di dalam konsep sebelumnya itu tidak dianggap tidak bisa dalam dunia teknologi. Gitu. Jadi memang kita perlu akui. Jadi kalau banyak pihak yang datang dari orang keuangan, ya mohon maaf ya, datang dari keuangan yang tiba-tiba memvaluasi Bitcoin dan mengatakan itu nilainya nol, itu karena memang hanya punya kemampuan keuangan. Jadi sekali lagi mohon maaf, sekali lagi mohon Ya. maaf. Kita harus melihat dari inovasi teknologi. Mhm. Coba bertanya dengan praktisi digital, praktisi teknologi yang memahami juga keuangan gitu. Jadi Oke. bukannya hanya memahami konsep keuangan di sini dan juga tidak hanya memahami konsep teknologi, tapi datangnya adalah yang memahami teknologi, tapi dia juga harus memahami keuangan. Mhm. Maka revolusi ini memang terasa Ya. seperti itu. Jadi saya mau membuka apa ya, sebuah mindset lah di sini. Sekali lagi jangan bicara mengenai Bitcoin harganya udah naik ke 109.000. Mhm. Ini menjadi investasi yang menarik. Itu cuma hasil akhir. Oke. Yang penting kalau barang ini nih, Bitcoin dan teman-temannya ini nggak ada gunanya di dunia ini, ya maka ya hasilnya cuma spekulasi. Oke. Bisa bayangkan nggak kalau waktu itu kita pernah ada namanya tanaman apalah yang bahkan ada yang bilang itu ternyata tanaman beracun atau tanaman yang indah juga kagak, tapi fungsinya juga nggak ada, tapi harganya bisa tinggi. Mhm. Ya hasilnya bisa jadi seperti itu. Oke. Tapi kalau dibilang Bitcoin begitu nggak? Bitcoin sayangnya nggak.
Tapi kalau kripto yang lain dari total 10.000 yang ada di dunia yang mencoba mendaftarkan diri di tempat pooling untuk mendaftarkan kripto, yaitu adalah misalnya CoinGecko gitu ya, Ya, Coin Market Cap. Ya ada juga yang kurang ada gunanya gitu loh. Nah, kalau kurang ada gunanya dalam kehidupan ini, ya bisa jadi memang itu nggak ada bedanya dengan tanaman janda bolong. Akhirnya saya ya. jatuh nama tanaman janda bolong. Aha. Kira-kira gitu, Mbak Audrey. Oke, oke. Nanti kita akan bahas lagi ya Mas Ryan lebih mendalam lagi terkait dengan hal ini karena memang kalau ngomongin tentang optimisme, ini Bursa Efek Indonesia juga sangat optimis. Minat investor akan aset di pasar modal ini masih terus bertumbuh di tengah sentimen yang menguat dalam kripto ya. Tapi kalau lihat angkanya cukup ada gap gitu. Nanti kita akan bahas juga antara saham dan kripto, small listeners, karena memang kalau dilihat secara data ya, cukup tinggi pertumbuhan investor kripto di Indonesia bahkan sudah mengalahkan investor saham. Tapi seperti apa gitu ya alasan-alasan di baliknya dan bagaimana kita menyikapinya nanti kita akan bahas. Cuman seperti yang tadi kita bahas Mas Ryan, apakah mungkin ya ke depannya ada possibility nih ya kripto ini bisa menjadi primadona juga di Indonesia, mengingat angkanya ini kan sudah cukup apa ya jauh gitu ya gapnya ya, dan Bursa Efek Indonesia malah bahkan cukup optimis nih kalau misalnya saham ini masih bisa tetap menang di hati investor. Mas Ryan, mohon pandangannya Mas Ryan. Iya, eh, kalau saya ya Mhm. melihat bahwa jumlah investor, ya, lalu jumlah apa nama tadi pembeli ya, Ya, pembeli kripto dan gitu yang terdaftar. Buat saya itu hanya sebuah database ya, hmm, yang memang menjadi sebuah anggota komunitas. Yang namanya adalah oke. anggota komunitas Bursa Efek Indonesia dan jumlah anggota komunitas pasar kripto lah boleh dibilang. Mhm. Saya bingung ya ketika kita melihat bahwa oh saham memang bagus, ya pasti saham bagus. Hmm, Tapi kalau dibicarakan mau dibandingkan dengan kripto menjadi sebuah investasi yang menarik, menurut saya ini nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena dua ini bukan barang yang sama, tapi oke. diadu. Ya, ya. Itu adalah kepemilikan dari perusahaan. Membeli saham adalah membeli perusahaannya. Lalu kalau ditanya, berarti yang namanya saham itu kalau dibeli, dapat untungnya dari mana? Yang benar bukan dapat untungnya dari naikan harga yang saham yang dibeli lalu kita jual lagi. Yang benar itu orang kalau beli perusahaan, dapat keuntungannya adalah dari keuntungan perusahaan. Tahan, betul. Iya kan? Ya. Di sini mindsetnya kita terawang dulu ke Mhm. jalan yang jauh. Bahwa ya orang kenapa menawarkan sahamnya di bursa efek? Karena dia butuh modal untuk mengembangkan usahanya. Yes. Dan imbal baliknya apa? Ya imbal baliknya adalah kalau perusahaannya untung, dibayar dividennya. Kalau perusahaannya bagus, untung, lalu perusahaannya makin berkembang, harga saham makin mahal. Maka ya suatu saat kalau mau dijual ya bisa. Oke. Kalau kita bicara mengenai dunia kripto, kripto itu contoh ya, kita langsung yang tiba-tiba langsung yang jauh aja lah. Jadi biar bisa biar begitu ekstrim gitu. Kripto itu contohnya ya, ada seorang pengembang software, lalu dia memutuskan memblockchain-kan eh, sistem yang berjalan di dalam software tersebut agar transparan. Ternyata dia itu membuat game, di mana di dalam game itu mungkin suka ada orang itu beli ya, ada beli tameng, beli pedang. Oke. Nah, suka ada pemalsuan dan apa namanya itu hacking lah ya, mencoba untuk membajak agar pedangnya jadi tambah sakti lah, Hmm. pedangnya ya itu ya. Sip. Nah, dengan yang namanya di blockchain kan, Oke. membuat hal tersebut menjadi jauh lebih sulit. Kenapa? Karena ada kenirsangkalan dan ada desentralisasi. Hmm. Dan di dalam game tersebut ada sebuah bukan alat bayar ya, mungkin alat barter lah. Yang mana alat barter itu adalah sebuah token. Ya, token itulah yang digunakan sebagai alat barter dengan pedangnya dan lain sebagainya. Nah, lalu lintas si token tersebutlah yang bisa kita tracing bahwa transaksi ini sudah terjadi, belum terjadi. Oke.
Coba lihat dari dua ini. Orang kenapa mau tiba-tiba menukar uangnya dengan token tersebut? Karena mau beli pedang agar tokohnya lebih jago. Ya. Karena saking banyaknya orang yang kepingin untuk beli token ini, membuat harga tokennya jadi naik. Nah, di sini ada hubungan apa sih dengan mempertandingkan antara si token tersebut, cryptocurrency tersebut, dengan yang namanya saham? Kita nggak bisa lihat ada kemiripan dalam dunia, dalam peruntukannya, betul nggak? Yes, yes. Yang satu jadi memiliki perusahaan, yang satu jadi memiliki pedang. Hmm. Bagi sebagian orang bilang, beli pedang. Pedangnya mana? Itu ada di layar kamu. Enak aja. Gak ada gratisan. Iya dong, bener nggak sih? Aha. Saya yakin yang batasan-batasan gocap nih, kayak saya 10 tahun Oke. lagi. Ya, ya udah pasti ngelihat kayak gitu ya. Kok mau Pertanyakan ya. rela ya? Ya. On banget gitu. Mhm. Loh, ya dunianya beda. Oke. Iya kan? Dulu orang zaman yang usia gocapan itu belinya adalah kaset dimasukin ke apa namanya tape jukebox itu yang saya Ya. ingat banget saya juga punya. Oke. Zaman sekarang subscribe Spotify bos, Betul. nggak ada kasetnya. Nah, ini kan menjadi bagaimana cara menilai sebuah fisik itu adalah fisik yang mana? Oke. Satu fisik adalah kasetnya dan kasetnya menghasilkan suara. Yang satu akun Spotify yang menghasilkan dia bisa mengakses sebuah data musik. Beda kan? Gitu. Jadi kalau kita bilang, oh saya tetap optimis bahwa mengenai saham itu pertumbuhannya, saya rasa dua-duanya akan berjalan sendiri dan Oke. dua-duanya pun bisa dikawinkan. Yes, yes. Itu tadi yang Iya, kita bilang ya, mungkin diversifikasi datanya itu nggak ada ya Mas Ryan ya, mana yang investor kripto dan juga saham ya. Ini iya akan itu menjadi lebih menarik. menarik ya. Iya, jangan-jangan misalnya gini, Yes. yang kan cuma 1.000, wis Aha. menarik dong. Iya Itu dong. lebih menarik dilihat gitu, Mhm. gitu. Berarti orang-orang yang berinvestasi kripto ini apa? Praktisi teknologi atau software programmer yang dia Yes. mengerti, Mhm. atau ya cuma ikut-ikut ke kanan, bro beli apa, ya kan, Bitcoin, ya kan, beli, ya kan, karena gampang akhirnya beli. Mhm. Ini yang bahaya, ini yang Oke. bahaya. Ya, ya. Paling bahaya itu adalah investor bukan investor rugi, investor ikut-ikutan Ikut-ikutan. dan rugi pula. Waduh, double ya. Double Ya, kill. kalau Aha. investor ikut-ikutan dan untung, wah itu paling mantep. Yes. Wah pokoknya itu resonansinya oke lah. Mhm. Tapi udah investor ikut-ikutan dan rugi pula. Lah ini nih. Pokoknya dramatisnya udah aduh ya ya begitulah Oke. kira-kira. Oke, aku izin bacakan beberapa respon dari small listeners ya, Mas Ryan, terkait dengan topik Ya, kita ya. malam hari ini. Kali ini dari Bapak Fauzan yang ada di Bengkulu ya. Selamat malam, Mas Ryan. Topik menarik karena saya investor keduanya gitu ya. Memang saya setuju keduanya tidak bisa disamakan, tidak bisa di head to head kan. Cuman kalau dari saya pribadi yang lebih menarik dari cryptocurrency itu adalah ya animonya ya. Pertama jujur saya ikut-ikutan teman gitu, tapi pas terjun ternyata sangat apa ya memacu adrenalin justru katanya karena memang kita nggak bisa kayak saham ada laporan keuangan dan lain sebagainya kalau ngomongin tentang kripto seperti itu. Mungkin mau respon dulu Mas Ryan dari Pak Fauzan di Bengkulu Oh, silakan. mau Pak Kausan. Jadi begini, kalau menurut Hmm, saya kripto itu harus dilihat. Itu nama koin itu tuh gunanya di kehidupan sehari-hari kita tuh apa? oke. Bitcoin, dia itu kan memiliki jumlah yang tetap 21 juta Bitcoin, ya kan? Lalu dia itu paling konvensional. Memang menjadi peer-to-peer electronic cash yang tanpa perantara. Tulisnya Mhm, begitu, without intermediary. Itu ya, udah kayak di proposalnya itu udah jelas-jelas. Lah itu ya jadi semacam sebuah reserve lah. Memang dibuat seperti emas. Seperti itu. Gunanya apa? Ya reserve oke. gitu loh. Nah, jadi memang setiap koin itu selalu bayangkan adalah sebuah inovasi. Ditanya dulu inovasinya apa. Mhm, Kedua, apakah
digunakan banyak orang. 3 ya, habis itu apakah memang memiliki yang namanya komunitas yang sudah cukup baik, ya kan? Oke. Kalau digunakan banyak orang, komunitas cukup baik, ya kan? Ya, itu sudah menjadi modal dasar bahwa si token ini, koin ini ada utilisasinya. Hmm. Kalau nggak ada utilisasinya, kenaikan dan turunnya itu ya cuma karena emosi aja. Kalau orang nggak ada gunanya, Oke. dia naik ya karena emosi, dia turun ya karena emosi. Mhm. Oke. Ya, seperti itu. Yes, yes, yes. Ada lagi respon kali ini, tidak ada namanya ya Mas Ryan, dari 0819 7349 sekian sekian sekian. Justru saya kaget Mas Ryan mendengar fakta dari Mas Ryan. Saya pikir justru investor saham ini masih lebih tinggi ya dari cryptocurrency, karena jujur saya juga tahu cryptocurrency itu 2 sampai 3 tahun belakangan aja gitu ya. Bahkan tadi kaget juga 2008 ternyata udah ada ya. Jadi kalau di Iya. kalangan saya kayaknya masih cukup familiarnya investor saham, karena saya juga udah hampir kepala 40 ya, jadi mungkin banyak yang apa ya, takut juga kali ya mengambil resiko ya Mas Ryan ya, karena kan mungkin high risk high return ya yang kita bisa lihat Iya, dari iya. cryptocurrency. Silakan Mas Ryan. Iya, tadi saya mau pengen bilang ini ibunya usia berapa, tapi kan gak enak ya Cerita sendiri. untuk cerita gitu kan. Yes. Betul. Memang pada akhirnya sebuah Hmm. pasar ya, sebuah Oke. market kalau kita perhatikan itu memang ada usianya Ah. gitu ya. Jadi kalau kayak usia saya juga hampir 40 ya. Mhm. Ya memang memang rawan untuk antara tahu dan nggak tahu mengenai cryptocurrency. Oke. Apalagi makin ke 50, makin ke 60 itu ya pasti lebih nggak tahu. Ya. Ya jadi memang kripto itu ya yang lebih familiar tuh yang usia yang mungkin 20. Bahkan mungkin 30 up itu udah mulai turun secara demografi. Memang Ya. makanya saya tertarik sekali kalau OJK itu kan selalu membuat yang namanya survei literasi dan inklusi ya. Mhm. Itu saya tunggu-tunggu nanti survei literasi dan inklusinya ketika nanti OJK masuk, sudah masuk ke kripto, kripto masuk ke OJK. Saya pengen baca data itu. Yes. Data itu membuat kita tahu bahwa kita ini ternyata di usia yang tepat. Gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. ya memang gitu. Aha. Jadi kalau misalnya Anda smart listener yang di usia 40 nih masih punya portofolio kripto itu sebenarnya Anda termasuk orang gaul ya. Oke. Ya, dan Ya. artinya lumayan itu masih nyambung ngomong sama anak usia 20-an Mhm. ya. Itu kalau model yang lebih kecil lagi ya di bawah 20 itu kita bahasanya juga beda lagi. Ya. Ya kan? Kita bingung ketika dia bilang British legal, legal apa? Ya setaunya sele ya kan sele oleh Ya. gitu. Jadi Oke. itulah setiap setiap generasi itu ya punya trennya. Mhm. Ya, dan memang kalau trennya memang hari ini tuh kripto kenapa jadi meledak ya? Salah satunya ya karena memang teknologinya baru. Oke. Lalu juga ya sebenarnya menjawab kelemahan teknologi yang lama. Nah, ini Mhm. kata kunci juga gitu loh. Ya, oke. Yes. Nanti kita akan bahas satu pertanyaan juga, Mas Ryan. Boleh. Kali ini dari Bapak Calvin yang ada di masih di jalan katanya ya, nggak ada detailnya. Ya, Eh, sama saya juga iya. jalan. Ini cukup menarik. Gimana kalau misalnya Mas Ryan investor saham mengalami stagnansi ya dalam jumlahnya? Apa dampaknya? Nanti kita akan bahas gitu ya. Mana tahu nanti ke depannya beneran nih ya kripto jadi primadona, bahkan orang jadi melupakan atau bahkan mengalihkan apa ya portofolionya ke kripto. Apa dampaknya? Nanti kita akan bahas sesi terakhir, dan bagaimana kita menyikapi ya hal ini nanti kita akan bahas juga di sesi terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Oke, masuk ke sesi terakhir small listeners. Kayaknya Pak Calvin ini tipe pemikir ya, karena mungkin ada possibility juga ke depannya kalau misalnya memang saham nanti angka investornya stagnan nih, apa ya dampaknya ya? Mas Ryan mungkin boleh Mas Ryan sampaikan pandangannya, silakan. Iya, sebenarnya yang namanya stagnan itu pasti karena minimnya inovasi. Wah, gila gue tiba-tiba Hmm, ngomong gini ya bisa ditelepon ya Bursa Efek ya. Gimana ini pusing saya. Iya, jadi kalau ada aha, sebuah hal yang stagnan itu ya kita oke. melihat bahwa ya artinya
kita tidak diterima di generasi selanjutnya. Oke. Boleh nggak kalau kita ngomongnya langsung straight to the point kayak gitu? Ya. Iya dong. Jadi sekarang sorry deh, kita minggir dulu lah, Mhm. jangan kita bicarain namanya saham sama kripto. Ya. Facebook. Oke. Berapa banyak orang sekarang yang pakai Facebook? Ya umur-umur yang senior aja ya Mas Ryan ya. Even aku pun udah Ah, jarang banget buka Facebook. ya kan. Aha. Instagram, TikTok, Snapchat, ayo coba. Nah, Instagram. memang, iya memang begitulah. Jadi Mhm. artinya adalah setiap masa ada orangnya, setiap Yes. orang ada masanya. Masanya. Mhm. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa lebih diterima? Ya cuma dua. Mhm. Pertama inovasi, yang kedua ya harus mau merangkul yang generasi yang dianggap hari ini lagi berpegang peran gitu loh. Mhm. Ya, kalau enggak ya nggak usah berteman ya, kalau nggak berteman ya berarti selesai kan. Yes. Iya, saya bilang bahwa kalau ada teman-teman yang hari ini masih bicara mengenai saham versus Mhm. kripto gitu ya, ini nggak bisa diversuskan karena ini memang barang yang berbeda, benda yang berbeda, wujudnya tidak sama. Ya kalau orang cuma, sayangnya manusia itu kadang-kadang ya sorry to say ya, mana urus pokoknya yang untung yang bagus, susah. Oke. Ini ya udah beda lah, ini udah kayak gini namanya, menghalalkan segala cara yang penting untung. Tapi yang namanya investor yang benar kadang-kadang tidak begitu juga cara mikirnya. Investor yang benar itu ya penting landasannya, makanya dikenal dengan fundamental analysis toh. Oke. Fundamental analysis itu ya nggak selalu bentuknya adalah membaca laporan keuangan. Apa dasar kata fundamental? Dasar kan, Mhm. gitu loh. Sama kayak orang bilang breakfast. Breakfast itu apa? Sarapan pagi. Kok tahu? Lo itu kan adalah terjemahannya. Tapi kalau terjemahannya benar-benar ditulis dengan kata breakfast, artinya apa sih? Membatalkan puasa kan? Yes. Membatalkan puasa sebenarnya kalau kita baru pertama kali makan jam 1 siang ya dari malam ya itu namanya Break. membatalkan puasa juga loh. Yes. Iya, jadi ada hal-hal seperti itu juga yang kita harus pahami Mhm. dalam hal yang sebetulnya fundamental dalam setiap hal, dalam setiap instrumen investasi yang kita pilih. Di situ ya ada fundamentalnya, gitu. Gak bisa menyeret fundamental cara membaca laporan keuangan di saham, ditarik seret ke kripto. Kripto harus bisa dibaca seperti membaca laporan keuangan di saham. Kalau tidak ada maka tidak disebut ada nilainya. Ya sudah selesai. Saya berharap sekali ya hal ini penting ya buat kita Yes. semua kan, agar nggak begitu-begitu terus cara memandangnya. Karena 2025 bos gitu kan. Yes. Nggak masih begitu cara Hahaha. mikirnya. Gitu kira-kira. Mhm. Oke, terima kasih Pak Calvin untuk pertanyaannya ya. Memang ini menjadi apa ya, hal yang menarik juga ya dan catatan juga karena memang kalau ngelihat generasi-generasi yang baru nih ya Mas Ryan yang muda-muda memang lebih suka yang menantang-menantang gitu ya, terus yang digital-digital gitu. Jadi ada challenge-nya juga ya untuk setiap pastinya investasi-investasi yang kita miliki untuk bisa terus relevan di setiap masa dan di setiap orang seperti itu. Nah mungkin sedikit ya Mas Ryan ya, karena kan ini keduanya tadi kita bilang nggak bisa head to head, cuman kayaknya ini sering aja gitu untuk di head to head kan, karena ya ini yang mungkin menjadi primadona lah ya di kalangan para investor. Lantas bagaimana kita bisa menyikapi nih Mas dari apa ya kedua investasi yang ada di sekitar kita yang angkanya ini cukup tinggi juga ya signifikansinya. Silakan Mas Ryan. Iya, cek. Masih kedengeran nggak? Masih Kedengeran, masih Mas. Mbak Audrey? Masih. Clear? Silakan. Baik. Jadi kalau saya selalu bilang namanya adalah diversifikasi portofolio. Mhm. Mendiversifikasikan portofolio itu ada satu kewajibannya yang harus digarisbawahi. Investasilah pada sesuatu yang kita ngerti dan nyaman. Oke. Katanya adalah ngerti dan nyaman. Nyaman. Kalau ngerti nggak nyaman ya nggak usah. Hmm. Kalau nggak nyaman tapi ngerti ya berarti nggak usah juga lah. Kalau kecuali dipaksa ya gitu ya. Mhm. Jadi itu adalah hal yang perlu kita ketahui dengan baik ya bahwa diversifikasi. Nah, lalu juga dari yang namanya diversifikasi itu ya kita harus tahu juga namanya risk profile.
risk profile itu ada dua. Ada risk profile produk, Oke. ada risk profile diri kita. Hmm. Kalau risk profile produk itu bisa disebut high risk, itu adalah dari jedak-jeduknya kayak denyut jantung. Ya, Hmm. kalau denyut jantungnya kayak jedak-jeduknya kayak baru pacaran pertama kali, Oke. itu namanya high risk itu. Ya. Tapi kalau denyut jantungnya yang sudah sedikit mulai landai, modelnya udah, nah itu berarti ya memang ya modelnya itu ya konservatif. Kalau Yes. dipaksain sakit jantung, Iya. copot jantungnya gitu loh. Nggak kuat ya. Nggak kuat, Oh, oke. betul. Nah, risk profile itu kalau dari diri kita, sama cara mikirnya. Kalau kita itu dalam posisi yang ini catatannya jadi dua ya. Oke. Kalau kita masih muda, maka harusnya risk profile-nya harusnya high risk. Hmm. Kalau makin tua, makin senior, Yes. makin punya duit, harusnya adalah semakin konservatif atau low risk Mhm. gitu loh. Atau ada juga yang memang bermental low risk, mau dari muda sampai dengan Tua. tua juga. Tapi ya dampaknya yang seperti ini biasanya sulit untuk bisa mendapatkan untung yang berlipat-lipat karena Yes. low risk terus. Mhm. Ya kalau memang adrenalinnya kayak naik jet coaster yang tercepat di dunia dengan sudut kemiringan 90 derajat padahal usianya tua, Mhm. ya sudah. Berarti ya Anda high risk taker, ya silahkan lanjut gitu. Jadi ya Mhm. penyesuaian atas dua itu saya rasa penting. Oke, dan mungkin catatan Mas untuk yang masih melihat bahwa investasi antar keduanya ini harus dipilih berdasarkan apa ya, besaran untung yang mungkin akan didapat gitu ya. Ini kan masih menjadi pertimbangan banyak masyarakat Indonesia ya dalam berinvestasi. Apa catatan yang mungkin bisa disampaikan untuk menutup siaran kita malam hari ini? Silakan Mas Ryan. Ya buat seluruh smart listeners yang Halo. saya cintai ya, buat Mhm. juga Udah Smart dibuka. FM saya ternyata scroll-scroll foto. Saya sudah siaran pertama kali itu di Smart FM walaupun baru bedah buku tuh tahun Mhm. 2013. Yes. 2014 itu saya ingat saya membawa saham, Mhm. saya bawa reksadana, saya bawa trading, saya bawa investasi, saya bawa emas, bawa kripto, bawa properti dan banyak sekali. Mhm. Bicara mengenai financial planning. Ya sesuai dengan tema buku saya, seiring dengan pengetahuan saya juga yang semakin bertualang gitu ya. Ya ternyata memang gak ada investasi yang paling baik di dunia. Oke. Tapi adanya adalah investasi yang ada trennya pada saat itu. Hmm. Lalu yang kedua itu adalah yang kita pahami dan memang sedang tren, maka akan jadi oke ketika kita beli. Tapi memang ada juga investasi yang gak menghasilkan, gak untung. Ya itulah namanya investasi, bisa untung bisa rugi. Dan bagaimana sih caranya agar kita tetap untung dalam setiap investasi yang kita miliki? Ternyata itu bukan jagonya untuk memilih dengan waktu yang tepat, tapi adalah selalu bisa membagi yang namanya portofolio dari satu dengan yang lain. Sehingga banyakkan yang untung dan tidak banyakkan yang rugi, lalu bisa terus merebalancing dan terus sehat secara keuangan untuk tetap berinvestasi di kemudian hari. Hmm. Jadi pertandingan ini pertandingan yang sebenarnya percuma. Pakar kripto yang ngomong kripto bagus, Ya. ya saham yang akan bilang saham bagus dan mencari kejelekan kripto, kripto akan mencari kejelekan saham. Itu sama aja kayak zaman-zaman dulu orang bicara saham versus forex, Hmm. forex versus properti, saham versus properti, saham versus emas, saham versus dolar. Ini semua kayak begitu doang. Yes. Begitu kira-kira. Oke, jadi balik lagi ya ke masing-masing pribadi para investor yang mendengarkan kita untuk bisa lebih mengenali lagi, jangan asal ikut-ikutan karena ya tadi ya kalau ngelihat banyaknya investasi ataupun juga mungkin hal-hal yang bisa kita apa ya taruh aset kita gitu ya, nggak ada yang paling benar gitu ya, tapi ya balik lagi ya sesuai dengan profil resiko kita masing-masing dan kesanggupan kita seperti itu. So thank you Mas Ryan untuk insight-nya malam hari ini.